Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang memiliki kekayaan melimpah. Istananya pun sangat megah. Saking kayanya Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berniat memberi makan semua makhluk di dunia. Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ternyata membuatnya terlambat masuk surga. Lalu mengapa Nabi Sulaiman bisa menjadi yang terakhir masuk surga? Lalu benarkah orang yang memiliki harta yang banyak seperti Nabi Sulaiman akan lambat masuk surga? Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tentu tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas tertulis dalam Al-Quran. Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan." Al-Quran, Surah Sad, ayat 32. Salah satu bukti kekayaan adalah memiliki istana yang membuat kagum. Hal ini dialami oleh Ratu Bilqis. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya, ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 44. Bukti kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam yang melimpah dapat dilihat ketika beliau berniat memberi makan semua makhluk di bumi. Kisah ini diabadikan dalam kitab Duratun Nasyihi, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khoubawi, karena kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nabi Sulaiman alaihi salam meminta izin untuk memberikan rezeki berupa makanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Nabi Sulaiman alaihi salam telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia tidak akan bisa melakukan itu. Namun putaran Nabi Daud alaihi salam tetap ingin melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan Nabi Sulaiman memberi makan semua makhluk selama 1 hari. Manusia, jin dan hewan pun diperintahkan untuk menyampaikan undangan makan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum acara, Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kepada juru masak untuk secara aktif membuat makanan, memasak selama 40 hari. Makanan yang telah jadi dijaga dengan baik, anak-anak tidak boleh mendekatinya. Makanan-makanan itu pun dibariskan di padang yang luas, panjangnya mencapai jarak 1 bulan perjalanan. Setelah makanan siap, Nabi Sulaiman mempersilahkan makhluk yang hidup di darat dan di laut untuk memulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan ikan-ikan besar, golongan kakap untuk memenuhi panggilan makan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikan-ikan tersebut pun mulai menyantap makanan yang dihidangkan. Ternyata makanan banyak yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam tidak mampu mengenyangkan ikan tersebut, malah ikan tersebut masih meminta makanan kepada Nabi Sulaiman. "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Nabi Sulaiman kemudian menjawab, "Belum kenyangkah kamu?" Ikan pun menyahut, "Hingga saat ini aku masih belum terasa kenyang." Nabi Sulaiman alaihi salam pun sadar bahwa sebanyak apapun kekayaannya, masih lebih banyak rezeki yang dibagi-bagikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam pun berupa emas. Setiap tahun menerima emas seberat 666 Thailand. 1 Thailand emas diperkirakan mencapai 50 kg. Ada juga yang mengatakan 33 kg atau 20-40 kg. Bahkan perabotan yang digunakan oleh Nabi Sulaiman terbuat dari emas. Tidak ada yang menggunakan perak, cangkir dan semua alat minum dan semuanya dari emas. Itu belum termasuk harta yang belum ditemukan. Bahkan ada yang menjadi incaran banyak orang, seperti tabut perjanjian atau Art of the Carvist. Benda ini berupa sebuah kotak kayu berisi 2 batu bertuliskan 10 perintah Tuhan yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai. Harta karun Nabi Sulaiman alaihi salam dan juga banyak dicari oleh manusia adalah cincin yang memiliki harga yang tinggi dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang menemukan dan memakai cincin tersebut akan menjadi penguasa dunia. Jadi bisa dibayangkan kan?
Sebanyak apa kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Memang memiliki kekayaan adalah mimpi banyak orang, namun harta yang berlimpah itu bisa menyusahkan kita kelak di akhirat. Harta-harta itu bisa memperlambat kita masuk surga. Tak selamanya orang kaya akan selalu mendapatkan kemudahan, ada kalanya orang kaya harus tertahan masuk surga karena harta yang dimilikinya. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhum, sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya. Hadits riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Dalam hadis lain disebutkan bahwa selisih masuk surga orang miskin dengan orang kaya adalah 500 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya, dengan selisih setengah hari yang begitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari kedua hadis tersebut disebutkan ada yang selisih 40 tahun dan ada yang selisih 500 tahun. Mengenai kedua hadis ini Al-Qurtubi dalam At-Qirah menjelaskan bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpotong 40 tahun. Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat sepadan dengan 500 tahun. Orang-orang kaya akan ditanya mengenai dari mana sumber hartanya, digunakan untuk apa harta itu. Saking banyaknya pertanyaan yang diajukan sehingga menyebabkan waktu hitam menjadi lama. Hal ini berbeda dengan orang miskin yang bertanggung jawabnya mengenai harta hanya sedikit. Kondisi kedua golongan ini saat di akhirat diabadikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya pernah berdiri di pintu surga. Ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin, sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga. Hanya saja, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Maka aku berdiri di pintu neraka. Kebanyakan yang masuk neraka adalah kaum wanita. Hadits riwayat Bukhari. Lambatnya orang-orang yang mendapatkan banyak kekayaan juga berlaku di kalangan Nabi, termasuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Semua nabi akan masuk surga. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang akan masuk surga. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta agar dibukakan. Sang penjaga pintu bertanya, siapa kamu? Aku jawab Muhammad. Kemudian penjaga ini menyatakan, aku disarankan untuk membuka karenamu. Tidak akan aku membuka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu siapakah nabi yang terakhir dari sekian banyaknya nabi? Nabi Sulaiman adalah yang paling terakhir masuk surga. Sepanjang sejarah Nabi Sulaiman dinobatkan sebagai nabi bahkan manusia terkaya. Singgah di sananya megah, kekuasaannya luas, pasukannya banyak, yang tak hanya dari kalangan manusia tapi juga jin dan hewan. Nabi Sulaiman yang terakhir masuk surga di kalangan nabi ini diabadikan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengutip sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling akhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Karena lama proses hisab kekuatannya, Nabi Sulaiman alaihi salam dengan nabi lain masuk surga adalah 40 tahun. Hal ini sesuai hadis, semua para nabi masuk surga sebelum Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dengan selisih 40 tahun. Riwayat hadis di Tabrani. Sahabat Islam memiliki kekayaan memang memudahkan kita untuk beramal dan membantu sesama sebagai bentuk dakwah, tapi perlu kita ingat bahwa harta yang dimiliki nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kalau kalian diberikan banyak harta akan kalian pakai buat apa? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.